Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan program berita Info SMAN 1 Sakra Sepekan dengan saya, Bayi Intan Mulyani, dan rekan saya, Wahyu Nova Aryadi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini seputar SMAN 1 Sakra. Dan pemirsa, berikut info selengkapnya. Sebanyak 5 orang perwakilan mahasiswa UI yang tergabung dalam Sasambo UI melakukan roadshow di SMAN 1 Sakra. Kegiatan yang dilaksanakan di Musola Barul Ulum SMAN 1 Sakra pada hari Senin 9 Januari 2023 ini dihadiri oleh seluruh siswa kelas 12. Sasambo UI merupakan wadah ikatan mahasiswa dari NTB yang sedang atau pernah melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Kata Sasambo sendiri diambil dari nama suku-suku di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo. Perwakilan Sasambo UI, Muhammad Faris Hudaya, menjelaskan kegiatan roadshow yang diberi tajuk Sasambo UI Goes to NTB bertujuan untuk mensosialisasikan kampus Universitas Indonesia dan jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru di Universitas Indonesia. Lebih lanjut, Muhammad Faris Hudaya menjelaskan ada 2 kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Sasambo UI Goes to NTB, yaitu free event dan main event. Kegiatan free event berbentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Nusa Tenggara Barat, sedangkan main event berbentuk tryout dan talk show dengan menghadirkan narasumber yang mampu menginspirasi peserta yang hadir pada kegiatan main event tersebut. Di akhir wawancara, Muhammad Faris Hudaya mengharapkan agar lebih banyak lagi siswa SMAN 1 Sakra yang mau dan mampu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hudaya dari S1 Reguler Kesehatan Lingkungan 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Oke, jadi di sini saya akan mensosialisasikan, kami dari Sasambo Universitas Indonesia akan mensosialisasikan bagaimana jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi nasional, terutama di Universitas Indonesia itu sendiri. Kita di Sasambo UI Goes to NTB itu ada kegiatannya seperti pre-event dan main event. Pre-event itu seperti ini, kita akan mensosialisasikan Universitas Indonesia ke beberapa sekolah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, main eventnya itu berupa tryout dan juga nanti bakalan ada pembicara-pembicara yang mungkin bakalan menginspirasi dari adik-adik yang ikut di main event tersebut. Seperti itu. Untuk harapannya kami mengharapkan dari adik-adik SMAN 1 Sakra bisa lebih banyak lagi untuk mencetak kader untuk menuju ke Universitas Indonesia. SMAN 1 Sakra bekerjasama dengan Puskesmas Sakra mengadakan aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kelas gizi balita stunting. Kegiatan ini diselenggarakan selama 4 hari mulai dari Selasa 10 Januari sampai Jumat 13 Januari 2023 di Posyandu Dahlia, Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Kelas gizi balita stunting merupakan penyuluhan terhadap ibu atau pengasuh yang memiliki balita stunting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang gizi, serta diharapkan dapat merubah perilaku orang tua bayi dalam pengasuhan anaknya, terutama tentang pencegahan stunting. Berdasarkan data dari Puskesmas Sakra, sebanyak 10 orang balita dari 3 posyandu di sekitar wilayah SMAN 1 Sakra mengalami stunting. Status gizi dari ke-10 balita tersebut berbeda-beda. Ada yang kurang gizi, ada yang gizinya baik, bahkan ada yang gizinya lebih. Pada sesi diskusi, petugas gizi dari Puskesmas Sakra menjelaskan bahwa stunting bukan berarti kurang gizi, tetapi kurang tinggi. Oleh karena itu, ibu atau pengasuh harus memiliki pengetahuan yang baik dalam menyiapkan makanan yang sesuai dengan balitanya. Bagi balita yang memiliki masalah di berat badan atau kurus, maka porsi makanannya harus lebih banyak mengandung karbohidrat. Sedangkan bagi balita yang memiliki masalah tinggi badan atau stunting, maka porsi makanannya harus lebih banyak mengandung protein. Kepala Puskesmas Sakra, M. Zaini Jauhari menjelaskan, angka stunting di Kecamatan Sakra lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Tetapi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lombok Timur, angka stunting di Kecamatan Sakra masih tergolong tinggi. Angka rata-rata stunting di Lombok Timur sebanyak 16%, sedangkan di Kecamatan Sakra mencapai 20%. Lebih lanjut, M. Zaini Jauhari menjelaskan salah satu upaya untuk mengatasi masalah stunting adalah dengan bekerja sama dengan semua stakeholder, salah satunya dengan SMAN 1 Sakra. Menurut M. Zaini Jauhari,
SMA N1 Sakra mungkin satu-satunya sekolah di Lombok Timur yang bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam memberi pengetahuan edukasi bagi ibu yang balitanya mengalami stunting. Setelah diskusi dilaksanakan, kegiatan berikutnya adalah mempraktekkan cara memasak makanan bergizi dan penjelasan terkait porsi makanan yang sesuai dengan umur balita. Kegiatan diakhiri dengan pemberian makanan hasil praktek kepada balita yang hadir pada kegiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk stunting di wilayah Kecamatan Sakra, jika dibandingkan antara tahun 2021 dengan 2022, memang terjadi penurunan. Penurunannya itu sangat sedikit sekali, sekitar 1%. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten di Kabupaten Lombok Timur, kita masih sangat jauh. Jadi kita untuk kabupaten itu 16%, sementara kita 20%. Nah, lalu apa upaya yang akan kita lakukan tahun 2023 ini untuk bisa kita tekan terjadinya stunting yang mungkin sesuai target kita bisa kasih, mudah-mudahan bisa mencapai 14% sesuai keinginan daripada bupati kita. Yang pertama, sudah barang tentu yang namanya kita stunting ini tidak bisa kita lakukan sendiri dari sisi kesehatan. Dia harus dilakukan secara prevensi, secara bersama-sama, kerjasama semua pihak. Jadi itu yang harus kita lakukan dari pemerintah desa, kemudian dari kecamatan, dari OPD lain, dari stakeholder yang lain. Itu kita harus bersama-sama untuk mengatasi stunting. Salah satu yang kita lakukan pada tahun 2023 ini adalah kita kerjasama dengan SMA 1 Sakra. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Ini mungkin baru pertama di Lombok Timur SMA 1 Sakra melakukan atau kerjasama dengan Puskesmas Sakra untuk diberikan pengetahuan edukasi. Mungkin juga ada paket dari SMA 1 Sakra kepada mereka ibu balita yang menderita atau yang anaknya yang stunting. Itu salah satunya adalah bagaimana kita kerjasama dengan stakeholder, bukan hanya dari pemerintahan tapi juga mungkin dari swasta. Dan salah satu yang kita lakukan sekali lagi adalah dari SMA. Itu upaya yang untuk tahun 2023. Kemudian yang berikutnya adalah karena 2023 ini akan ada bentukan posyandu prima. Tapi saat ini kita sudah mencoba membuat cikal bakal ke arah posyandu prima yang masing-masing satu desa satu posyandu prima. Nah, itu yang akan kita lakukan di posyandu prima adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil, kemudian ibu balita terkait dengan gizi dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah kita 2023 semua desa itu menganggarkan PMT untuk balita, dan kita menginginkan semua balita itu dikasih PMT dalam bentuk makanan 4 bintang. Di situ ada nasinya, di situ ada sayur yang mengandung protein hewani, protein nabati, dan itu ada sayur dan ada buahnya. Itulah yang namanya 4 bintang untuk makanan anak usia 1 tahun ke atas. Ini semua, alhamdulillah semua desa sudah menganggarkan itu untuk balita. Kemudian yang terakhir yang akan dilakukan adalah membentuk stunting. Jadi besok anak yang stunting atau ibu-ibu yang berisiko tinggi akan dikumpulkan di satu tempat, akan diberikan edukasi seperti kayak sekarang ini, dijelaskan ini loh makanannya, ini loh bentuknya, kemudian nanti kita akan bersama
Setelah mereka makan bersama dalam satu hari, satu kali, mereka akan diberikan paket dalam bentuk makanan bempa, tapi itu sudah diporsi. Nanti ibunya yang masak di rumah selama 6 hari atau 7 hari. Hari ke-7 mereka datang lagi untuk makan bersama, bawa lagi pulang itu dalam bentuk paket makanan mentah. Nah, itu selama 6 hari atau 7 hari. Itu dimasak sesuai dengan porsi yang sudah disiapkan oleh kader, oleh BPKK. Nanti itu akan kita coba di desa melakukan atau membuat pos stunting. Barangkali itu salah satu upaya kita di dalam menurunkan percepatan stunting tahun 2003. Selain itu ada upaya pun yang lain yang akan kita lakukan. Misalnya kita akan coba mendeklarasikan STP 5 pilar. Yang belum kita ini adalah sampah, penanganan sampah. Itu akan kita lakukan. Kemudian akan kita lakukan juga adalah secara masif di sekolah, di posyandu atau di majelis taklim, bagaimana kita mencegah permukaan. Nah itu upaya yang akan dilakukan di luar kegiatan-kegiatan yang dilakukan di posyandu nantinya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMA N1 Sakra yang diwakili oleh pengurus OSIS melakukan kegiatan bakti sosial di Posyandu Dahlia, Dusun Penye, Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra. Bakti sosial yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2023 berupa pemberian paket sumber protein kepada balita penderita stunting. Pemberian bantuan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan kelas balita stunting kerjasama antara SMA N1 Sakra dengan Puskesmas Sakra yang telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 sampai 13 Januari 2023. Dalam wawancaranya, Rahmawati Nugraha selaku petugas gizi dari Puskesmas Sakra mengapresiasi kepedulian SMA N1 Sakra dalam melakukan penanggulangan balita stunting di sekitar wilayah SMA N1 Sakra. Kepedulian SMA N1 Sakra ini tidak hanya ditunjukkan dengan pemberian paket bantuan sumber protein kepada balita penderita stunting, tetapi dengan memfasilitasi kelas balita stunting. Kelas balita stunting yang telah dilakukan berupa pemberian ilmu dan edukasi kepada ibu yang balitanya terindikasi stunting yang nantinya dapat diterapkan di rumah dalam hal pemberian makan. Rahmawati Nugraha mengharapkan melalui kegiatan ini penurunan angka stunting bisa terlaksana. Dan kedepannya kegiatan ini tetap berlanjut serta tidak ada lagi ditemukan anak-anak dengan stunting ataupun gizi buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya Rahmawati Nugraha. Saya petugas gizi dari Puskesmas Sakra. Dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan atau niat dari SMA 1 Sakra yang menunjukkan kepedulian dalam melakukan penanggulangan balita stunting di wilayah Puskesmas Sakra. Alhamdulillah kegiatan kami sudah berjalan selama 4 hari, mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023, dan dalam kegiatan ini jadi sebelum pemberian paket untuk balita stunting, kita melaksanakan kelas balita stunting, di mana tujuan kelas ini kita memberikan dulu memberikan lebih awal ilmu atau edukasi ke ibu balita yang anaknya terindikasi stunting, di mana ilmu tersebut yang nantinya akan bisa diterapkan di rumah untuk dalam hal ini dalam pemberian makan untuk balita. Mudah-mudahan niat dari kita untuk penurunan atau penekanan angka stunting ini bisa terlaksana dengan kegiatan ini, dan terima kasih banyak untuk kepedulian dari siswa-siswi SMA 1 Sakra. Semoga hal baik ini bisa menular ke yang lain, dan semoga kedepannya kita tidak menemukan lagi anak-anak kita dengan stunting ataupun gizi buruk
dengan kegiatan atau kepedulian kita bersama. Di mana paket yang akan diberikan ini berupa bahan makanan sumber protein yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita yang stunting. Di sini di paket ini berisi telur, kemudian ada kacang-kacangan juga, kemudian olahan kacang, ada tempe. Nah, itu diharapannya makanan seperti ini akan tetap diberikan untuk anak-anak kita, karena di lapangan masih banyak sekali ibu-ibu yang memberikan makan anaknya hanya nasi dengan air garam saja. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap berlanjut ke depannya, sehingga di wilayah Puskesmas Sakra nantinya bisa mengatasi balita-balita stunting yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru SMA N1 Sakra yang mendampingi kegiatan pemberian bantuan ini, Muhammad Nasir SPD, mengharapkan agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan program ini berkelanjutan. Lebih lanjut, beliau meminta agar tim Puskesmas Sakra tetap memantau perkembangan dari anak-anak yang menerima bantuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muhammad Nasir, guru SMA Negeri 1 Sakra. Kedatangan kami ke sini untuk memberikan bantuan karena ada kegiatan stunting ya. Dan mudah-mudahan apa bentuk kegiatan anak kami SMA 1 Sakra berguna, dan jangan lihat apa namanya ini Bunda ya, jangan melihat isinya. Memang secara aturan juga kita sudah diberitahu, tapi alhamdulillah terpenuhi, dan mudah-mudahan program ini berkelanjutan. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan program ini berkelanjutan, dan kami minta dari tim dari Puskesmas untuk memantau terus apapun perkembangan dari anak-anak kita yang menerima bantuan. Ini saja, dan mudah-mudahan bermanfaat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 7 orang perwakilan Forum Anak Lombok Timur mengadakan sosialisasi di SMA N1 Sakra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 di lapangan SMA N1 Sakra. Forum Anak Lombok Timur adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. Ketua Forum Anak Lombok Timur, Laili Sulistiana Maghfirah, yang lebih akrab dipanggil Kak Sulis, menjelaskan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan program kerja Forum Anak yang terdiri dari program kerja tahunan, bulanan, dan mingguan. Untuk program tahunan, biasanya Forum Anak menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional dengan mengundang sekolah yang ada di Lombok Timur yang bisa dijangkau untuk mengumpulkan suara-suara anak. Untuk program bulanan, Forum Anak melakukan sosialisasi pernikahan usia anak, kekerasan terhadap anak, dan hal menyeleweng terhadap hak-hak anak. Sedangkan untuk program mingguan, Forum Anak melakukan pertemuan rutin untuk membahas atau mengevaluasi kinerja Forum Anak. Kak Sulis mengharapkan SMA N1 Sakra untuk aktif menyuarakan suara anak di sekolah masing-masing, serta bersedia menjadi pelopor dan pelapor dalam menyuarakan suara anak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum, saya perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Lombok Timur, akan menceritakan sedikit tentang pengalaman kami di Forum Anak Kabupaten. Yang pertama, untuk tujuan kami ke sini yaitu ingin mengadakan sosialisasi atau memperkenalkan bagaimana Forum Anak Kabupaten Lombok Timur memiliki banyak sekali program-program kerja, di mana program kerjanya itu ada program tahunan, bulanan, atau bahkan per minggu. Untuk program tahunan kami biasanya mengadakan Hari Anak Nasional, di mana kami mengundang semua sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Lombok Timur yang dapat kami jangkau, yaitu untuk mengumpulkan semua suara-suara anak khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Terus yang kedua, ada program bulanan. Biasanya kami melaksanakan sosialisasi pernikahan usia anak, terus sosialisasi kekerasan terhadap anak, dan bahkan yang menyeleweng terhadap hak
hak anak. Untuk program kerja kami per minggu, yaitu biasanya kami mengadakan kumpul rutin, di mana kumpul rutin itu kami membahas atau mengevaluasi kinerja kerja kami di Forum Anak Kabupaten. Sementara tujuan kami ke SMA 1 Sakra ingin memperkenalkan bagaimana peran Forum Anak untuk aktif menyuarakan suara anak khususnya di sekolah mereka pribadi. Untuk yang kami utus ke sini ada 7 orang, yaitu ada saya sendiri Sulis sebagai Ketua Forum Anak angkatan 2022 dan 2023, dan ada beberapa fasilitator kami, yaitu ada yang pertama ada Kak Billy, yang kedua ada Kak Devina, yang ketiga ada Kak Dila, dan yang keempat ada Kak Salsa. Di mana 2 orang dari mereka ada salah satu alumni dari SMA 1 Sakra, yaitu ada Kak Salsa dan Kak Dila. Harapan saya atau bahkan rekan-rekan saya yang datang ke sini, kami berharap dari SMA 1 Sakra ingin menjadi pelopor dan pelopor atau bersedia menjadi pelopor dan pelopor dalam menyuarakan suara anak khususnya di sekolah mereka pribadi. Ekstrakurikuler Paskibra SMA N1 Sakra melaksanakan kegiatan Ordas atau Orientasi Dasar Pengukuhan Calon Anggota Baru. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala SMA N1 Sakra, Sugeng SPD di Aula SMA N1 Sakra pada hari Sabtu 14 Januari 2023. Kegiatan orientasi dasar ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 14 sampai 15 Januari 2023, yang diawali dengan kegiatan pengukuhan. Kegiatan pengukuhan dilaksanakan pada hari Sabtu pagi, tanggal 14 Januari 2023, dan dihadiri oleh 36 anggota calon Paskibra SMA N1 Sakra dengan 29 panitia dan juga beberapa undangan, diantaranya Ketua OSIS dan beberapa perwakilan ekstrakurikuler, seperti Eskul Media, PMR, dan Pramuka. Dalam kegiatan wawancara, Nazwa sebagai salah satu panitia dari Ordas Paskibra SMA N1 Sakra menjelaskan rangkaian kegiatan pengukuhan calon anggota baru SMA N1 Sakra, diantaranya pembacaan ikrar, kata-kata pelantikan, serta penyematan tanda anggota. Nazwa menambahkan, kegiatan ini juga rutin dilakukan setiap tahun untuk melantik calon anggota baru Paskibra sebagai anggota sah Paskibra SMA N1 Sakra. Nazwa mengharapkan agar adik-adik Paskibra bisa menjadi lebih disiplin dan bisa mengemban tugas-tugas yang mereka ikrarkan dengan baik, serta bisa termotivasi untuk mengharumkan nama SMA N1 Sakra dengan mengikuti perlombaan-perlombaan dan juga seleksi rutin yang dilaksanakan diantaranya seleksi kabupaten, provinsi, nasional, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa sebagai salah satu panitia dari Orientasi Dasar Paskibra SMA Negeri 1 Sakra. Kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu pengukuhan calon anggota baru Paskibra SMA Negeri 1 Sakra, yang mana kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahun untuk melantik calon anggota baru Paskibra sebagai anggota sah Paskibra SMA Negeri 1. Kegiatan ini kami laksanakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 14 Januari sampai dengan 15 Januari 2023. Nah, kegiatan pada Sabtu paginya yaitu kegiatan pengukuhan yang dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sakra, Bapak Sugeng SPD. Kegiatan pengukuhan antara lain yang pertama, pembacaan ikrar, pembacaan kata-kata pelantikan, penyematan tanda anggota, dan lain-lainnya. Kegiatan ini dihadiri oleh 36 anggota calon Paskibra SMA Negeri 1 Sakra dengan 29 panitia dan juga beberapa undangan, ya diantaranya Ketua OSIS dan beberapa perwakilan eskul, salah satunya tim Eskul Media, PMR, dan juga Pramuka. Harapan kami selaku panitia Ordas SMA Negeri 1 Sakra yaitu agar adik-adik bisa menjadi lebih disiplin dan juga bisa mengemban tugas-tugas yang mereka ikrarkan dengan baik, dan juga bisa termotivasi untuk mengharumkan nama SMA Negeri 1 Sakra dengan mengikuti beberapa perlombaan dan juga seleksi yang rutin dilaksanakan, yaitu seleksi kabupaten, provinsi, nasional, dan lain-lainnya. Berita tadi menutup berita edisi pekan ini. Ikuti terus berita-berita seputar SMA N1 Sakra selanjutnya hanya di Info SMA N1 Sakra sepekan. Saya Bayi Intan Luyani dan rekan saya Wahyu Nova Aryadi
pamit undur diri, sampai jumpa di info SMAN 1 Sakra sepekan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.